Selamat sore Bapak dosen, saya atas nama Winus Terdon Seran, kuliah di Universitas Nusa Tenggara Kupang, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A, semester 7. Baik, kesempatan ini saya akan membahas isi buku review yang ke-10 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Yaitu temanya sudut pandang, studi tentang masalah sosial, identifikasi dan pengakuan politik. Pengenalan masalah sosial membutuhkan penilaian yang bersifat subjektif oleh jumlah yang signifikan orang. Telah ada kontroversi yang cukup besar dalam sosiolog tentang berapa banyak orang yang signifikan dan mudah untuk melihat. Mengapa Liston ini tampaknya sulit untuk dipecahkan kembali? Apakah ini mengambil mayoritas populasi, pelacur yang intens, sebuah satu orang yang kuat? Seorang ahli atau sekelompok ahli, faktanya ada kesempatan ketika masing-masing entitas ini berhasil mengklaim bahwa kondisi yang merugikan merupakan masalah sosial. Jadi, jawabannya kurang dilakukan dengan jumlah absolut yang menyatakan sesuatu kondisi berbahaya daripada pengaruhnya dalam masyarakat. Dalam proses mengidentifikasi masalah sosial biasanya melibatkan umpan balik antara publik dan pimpinan Opifayan. Mereka yang membawa masalah ke orang, memperhatikan dan mempelajari mereka di mana minat mereka berada. Kebanyakan individu menggunakan keluarga dan teman sebagai pemimpin opini utama mereka hanya karena ikatan emosional mereka dengan mereka, frekuensi berbicara dengan mereka. Tapi, ibu diserta pendapat Lee dan S juga ada. Beberapa dari mereka adalah politisi seperti presiden, gubernur, anggota kongres, dan legislator negara. Dari bagian yang lainnya adalah aktivis politik yang peduli terhadap isu-isu tertentu. Yang lainnya adalah pengusaha moral seperti utama yang merefleksikan kebijakan publik untuk mencerminkan posisi. Yaitu yang berikut memahami masalah sosial. Kita hidup di masa yang tidak nyaman. Orang-orang melihat perubahan moral tentang kehidupan dan terapung-apung. Mereka melihat keluarga putus dan khawatir tentang kehidupan dan tunggu melihat pemberontakan berkala oleh pesikan Amerika dan menjadi takut. Pria melihat wanita menuntut kesetaraan dan mencoba untuk mendukung panik. Singkatnya, orang-orang merasakan bahwa cara berpikir yang lebih tua adalah tidak berguna lebih lama. Tapi dalam menghadapi kegelisahan, mereka berpegang teguh pada akal sehat. Dan akal sehat ini memberikan pemahaman. Jadi mereka meletakkan semuanya lebih. Ini karena orang biasa hidup dalam lingkungan pribadi yang berdiri dari keluarga, lingkungan agama, dan pekerjaan. Dengan demikian dibatasi, mereka tetap hanya samar-samar menyadari hubungan rumit di antara keduanya. Mereka sendiri hidup di dunia yang lebih besar. Mereka gagal menghubungkan apa yang terjadi pada mereka dengan jalan sejarah. Namun justru ilmiah tugasnya jika pemahaman terjadi. Seperti yang dikaitkan C. Wright Mills, orang harus belajar untuk memahami sejarah biografi dan hubungan antara dua inti masyarakat. Untuk mencapai wawasan seperti itu membutuhkan kerangka kerja intelektual. Lihat betapa pentingnya hal ini. Bayangkan terus untuk menyusun teka-teki gambar tanpa bantuan gambar pada kotak atau pemotongan pinggir. Dalam pasal ini saya memperkenalkan kerangka kerja untuk mengatasi masalah sosial. Saya terus gunakan di setiap bab Void Wheel. Harapan saya adalah untuk mengaduk kesadaran lebih besar akan sumber-sumber ketidaknyamanan dalam menghadapi perubahan. Mengidentifikasi fakta sangat penting untuk memulai dengan data. Dalam melakukannya Anda harus mengingatnya semua pengetahuan didasarkan pada perbandingan. Itu tidak mungkin untuk mengerti fenomena apapun, pohon, mobil, individu, atau masyarakat, tanpa membandingkannya dengan cara tertentu. Di setiap pendamping L membuat seperti itu. Perbandingan di samping tingkat masalah yang bisa dikaitkan seberapa sering hal itu terjadi dan seberapa berbahaya. Yaitu akibatnya dalam penampilan terbaiknya di data sepanjang dua dimensi, historis dan internasional. Yaitu dimensi aborsi. Pertimbangkan situasi berikut. Maris adalah yang sudah tua dan murid yang baik. Dia ingin kuliah dan mungkin menjadi seorang dokter. Sebagai seorang Katolik Roma yang aktif, dia dibesarkan oleh orang tua yang penyayang. Maria adalah
Maria adalah hamil. Orang tuanya tidak suka pacarnya yang berusia 18 tahun. 4. Punya putus sekolah dan bekerja sebagai mekanik. Sekarang mempertimbangkan beberapa hasil yang mungkin terjadi. Yaitu yang berikut, dimensi sejarah. Dalam derajat yang berbeda-beda, perempuan selalu berusaha untuk mengontrol fittingnya. Setelah itu perempuan bukan laki-laki mengalami bahaya kehamilan dan kematian selama periode ini sering terjadi, kecuali di semua masyarakat pra-industri. Tanpa metode pembandingan kelahiran yang andal, wanita telah beralih ke aborsi. Sebagai ditunjukkan dalam bab 1, saya membatasi analisis yang disajikan di sini sekitar 2 abad terakhir. Periode ini tidak hanya menandai transisi zaman modern, ini juga saat di mana para sarjana mengumpulkan perkiraan yang masuk akal. Yang berikut, konsekuensi aborsi. Untuk menempatkan konsekuensi aborsi dalam perspektif ini berguna untuk memulai dengan keputusan Mahkamah Agung. Menulis untuk pertama, warga memiliki hak privasi, wanita hamil memiliki hak untuk dilindungi kesehatannya. Ketiga, mengembangkannya, memiliki hak untuk hidup, untuk menyebabkan pelek yang berlawanan ini. Membagi masa kehamilan menjadi 3. Selama minggu-minggu pertama yang melelahkan, wanita memiliki hak tanpa syarat untuk melakukan aborsi. Di bawah hak privasi, wanita harus dapat mengontrol apa yang terjadi pada tubuh mereka sendiri. Selama minggu 13 sampai 20 bur, negara bisa memberlakukan standar medis yang masuk akal, tetapi tidak dapat mencegah aborsi. Logikanya adalah bahwa persyaratan ini meningkatkan kesehatan ibu, sejak aborsi ilegal melukai dan membunuh banyak wanita di masa lalu. Individu dan aborsi. When seorang wanita menjadi hamil, dia memiliki pilihan yang mendalam untuk membuat apakah akan memiliki bayi. Ini adalah keputusan yang mudah. Namun ketika tidak diinginkan, pilihannya menjadi jauh lebih sulit, meskipun keputusan untuk menghentikan kehamilan jarang dibuat dengan ringan. Kehamilan yang tidak terduga dan tidak diinginkan menempatkan orang-orang biasa dalam dilema yang mengerikan. Kembali, anggota satu kesalahan dalam 40 perang. Lamanya rata-rata waktu orang wanita mampu konsepsi dapat menyebabkan situasi ini menghasilkan jalur rasa sakit yang kadang-kadang dibutuhkan seorang individu ke klinik aborsi dalam menggambarkan fakar yang mengarah pada aborsi. Itu yang berikut, ketidaksetaraan jenis kelamin, dimensi ketimbangan gender. Dalam masyarakat modern, orang memperoleh pendapat dengan memproduksi barang dan jasa. Inilah sebabnya mengapa orang dikenal dari pekerjaan. Itu sebabnya pertanyaan sangat penting. Dengan demikian, pekerjaan yang buruk mengaruhi status mereka, karena seperti yang ditunjukkan selisih pendapatan dan pendapatan tersebut dapat berbagi seberapa sumber daya yang diperoleh suami mereka. Tapi jangan kendalikan mereka. Mereka tetap bergantung seperti anak-anak. Sebaliknya, mereka yang berpenghasilan memiliki kebebasan. Konsekuensi ketimpangan gender. Ketimpangan dijelaskan di bagian Preface berlaku untuk semua amas hidup. Hal biasa, misalnya seorang eksekutif mobil baru ini mengklaim bahwa kas hari ini tidak memiliki gender. Jika ini benar, kenapa mobil tidak memiliki tempat yang nyaman bagi wanita taruh dompet mereka? Siapa yang mendesain mobil untuk manfaat? Mungkin kekurangan dari tas bawaan Thor menunjukkan bahwa wanita harus seperti otoritas laki-laki atau fakmit perempuan. Jauh lebih serius konsekuensi atas ketidaksetaraan gender. Otoritas pria. Seorang yang memiliki otoritas menyatakan keberanian untuk membuat keputusan yang mempengaruhi orang lain, yang percaya bahwa mereka harus mematuhi ini berbagai nol tentang hak tugas membatasi penggunaan kekuatan ketika orang-orang dengan otoritas mobilisasi orang lain mendapatkan uang untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyewa masuk pernikahan juga dilambangkan dengan janji istri untuk mencintai, menghormati, dan menaati suaminya. Meskipun karena saya adalah bahwa pernikahan pria membuat sebagian besar keputusan ekonomi, hanya 2% dari wakil presiden dan kepala institusi perusahaan Fortune 500 adalah perempuan. Dari semua pejabat perusahaan hanya 10% adalah perempuan. Jadi pria memilih produk yang
akan diproduksi, bagaimana caranya, berapa biaya, dan kondisi kerja. Mereka mendesain sebagai rakitan Tines. Pria menentukan ketinggalan ban berjalan atau mesin. Yang berikut, viktimitian wanita. Ketimpangan mengarah pada viktimisasi perempuan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan istri, dan pelecehan seksual anak. Semua melibatkan penegasan pria kekuasaan atas wanita. Baik, mungkin ini bisa wakan dalam buku review ke-10. Sekian dan terima kasih.